Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kena Teluh Brojo atau Santet. Sebut saja namaku Antok. Kejadian ini sudah lama sekali dan saat kami masih tinggal satu rumah. Aku sendiri masih kelas 5 SD. Kejadiannya di bulan puasa, kalau tidak salah hari ke-12. Waktu itu pas malam Selasa Kliwon. Kakak perempuanku Mbak Eti pukul 2 malam bangun dan segera memanasi daging sapi yang rencananya mau dibuat gulai kesukaan kami serumah. Saat itu dapur rumahku masih tradisional banget. Masih menggunakan kayu bakar dan tungku besar yang terbuat dari tanah liat. Sudah hampir 10 menit kakakku memanaskan daging itu. Nyala api dari kayu bakar masih besar namun pelan-pelan berkurang karena kayu bakarnya habis. Dengan mata yang masih mengantuk, kakakku bangun dan mengambil beberapa kayu bakar yang ada di samping belakang. Satu demi satu kayu itu dimasukkan dalam lubang tungku. Anehnya, satu demi satu pula kayu itu mundur lagi. Hilang sudah rasa kantuk itu. Maka kakakku bergegas memasukkan kayu itu lagi. Disuruh maju. Namun seperti tadi, kayu itu kembali mundur. Melihat hal itu mata kakakku terbuka lebar seolah tidak percaya melihat kejadian yang ada di depan matanya. Kembali tangannya meraih kayu itu dan dengan jengkel kembali dimasukkan ke dalam tungku. Dan kejadian itu kembali berulang. Bahkan kali ini kayu itu seperti berbaris dan satu demi satu kembali ke tumpukan kayu yang ada di samping belakang. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba dari belakang terdengar suara berat parau. "Ini masih malam, Duk. Ayo kembali tidur. Jangan bikin ribut." Kakakku menoleh, tampak di belakangnya tangan yang sangat besar tanpa anggota badan yang lain dengan bulunya yang sangat lebat sedang menata tumpukan kayu itu. Spontan kakakku menjerit dan lari masuk ke dalam kamar. Dengan badan gemetaran panas dingin, spontan saja satu rumah jadi bangun. Termasuk ayahku yang dengan gupuh langsung menanyakan apa yang terjadi. Ibuku pun demikian juga. Dengan terbata-bata kakakku menceritakan apa yang dialaminya di dapur tadi. Kakakku laki-laki dengan ditemani adikku Toto langsung menuju dapur. Mereka melihat semuanya tertata rapi, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Hanya guli itu yang masih nampak mengepul, mengeluarkan bau yang mengundang selera dengan api yang kian lama kian kecil. Akhirnya kami semua bangun dan berkumpul di dapur untuk meyakinkan kejadian itu, sekalian mempersiapkan sahur kami. Kejadian berikutnya
Aku sendiri yang mengalami. Malam itu sehabis sholat tarawih aku merasa kebelit kencing. Biasanya aku meminta bantuan adikku Toto untuk mengantarkan ke belakang. Namun malam itu Toto sudah menghilang entah kemana. Kamar mandi kami memang terletak terpisah dari rumah induk. Letaknya mojok di apit kamar-kamar mandi lain dari rumah tetangga. Malam itu bulan tanggal 14 mulai menunjukkan sinarnya, sehingga lingkungan kamar mandi itu jadi agak terang. Aku dengan takut-takut langsung masuk dalam kamar mandi yang hanya diterangi lampu 5 watt itu dan segera melepaskan hajat untuk kencing. Belum tuntas rasanya air kencing itu kukeluarkan, tiba-tiba bertiup angin yang sangat dingin dan tiba-tiba pintu dari papan itu tertutup dengan kencang. Aku kaget dan spontan menengok ke belakang dan Masya Allah, tampak tangan besar hitam diwut-diwut memegangi pintu kamar mandi dan penuh tenaga dibantingnya berkali-kali sehingga menimbulkan suara yang keras. Kakiku gemetar. Air kencing yang seharusnya memancar ke depan jadi membasahi celanaku. Mulutku terkunci dan hanya mengeluarkan suara saja. Sementara tangan itu kemudian menunjuk ke arahku diiringi suara berat tanpa rupa. "Le, nek nguyuh ki lawange ditutup." Dan kemudian hilang begitu saja. Aku kemudian cepat-cepat mengguyur bekas kencingku dan mencopot celanaku yang basah kuyup tadi. Untung aku masih membawa sarung. Kejadian yang lain dialami Bude Suroso, pemilik kamar mandi di sebelah rumahku. Karena rasa mulus yang amat sangat, Bude Suroyo bergegas ke kamar mandi. Malam itu sangat gelap. Satu bintang pun tidak nampak di langit. Mendung tebal menyebabkan langit berwarna agak kemerahan. Sekali-kali kilat memancar di langit, menimbulkan suara guruh yang cukup menakutkan. Hatinya yang sempat gamang sedikit nyaman, karena dari dalam dia mendengar ada aktivitas orang di tempat cucian umum yang terletak di depan pintu kamar mandinya. Berarti ada orang. Mungkin Mbah Darmo sedang nyuci pakaian atau nyuci kaki. Setelah dirasa cukup, Bude Suroyo lalu keluar dari kamar mandi. Wajahnya langsung pucat dan ngowoh karena di depannya nampak dengan jelas yang menyalakan keran air ternyata bukan Mbah Darmo, melainkan makhluk yang hanya memiliki wujud setengah badan, yakni dari pinggang ke bawah saja. Potongan badan itu dengan jelas sedang mencuci kaki. Kain batiknya yang berwarna coklat pucat nampak terangkat ke atas, lalu dengan santai potongan badan pinggang ke bawah itu membasahi kakinya, kemudian menghilang ke arah kamar mandiku. Setelah potongan badan itu hilang, baru Bude Suroyo sadar dan berteriak, "Tolong! Tolong! Aku diwedeni!" Jadilah malam itu yang malam cukup heboh di lingkungan rumah tinggalku. Semua keluar dan memberikan pertolongan, termasuk aku dan adikku Toto. 3 hari setelahnya, Manaf, anak kos yang ada di asrama depan, bersiap untuk mandi. Dengan bersiul-siul dia melalui lorong kecil yang gelap menuju kamar mandi paling ujung. Tumben sepi, pada kemana orang-orang? Lumayan bisa mandi dan cuci baju sepuasnya. Kalau saja Manaf tahu kejadian 3 hari yang lalu, tentu tidak akan sepede ini.
Sepinya malam itu tentu merupakan akibat dari hebohnya Budi Suroyo yang menyebabkan orang-orang takut mandi atau nyuci malam-malam. Sedangkan 3 hari yang lalu dia baru pulang kampung. Jadi tidak heran kalau Om Manaf menganggap sebagai berkah untuk berpuas-puas mandi dan cuci-cuci. Dengan santai dinyalakan keran air, sambil nunggu penuh embernya, matanya menatap deretan genteng yang berwarna kehitaman itu. Tiba-tiba dia jadi terbelalak karena dari arah barat nampak satu bola api besar menuju rumah Budi Suroyo dan kemudian pecah menjadi 3. Api itu nampak berputar-putar mengelilingi atap rumah Budi Suroyo dan mengambang kurang lebih 1 meter, kurang lebih 5 menit. Api itu kemudian melesat tinggi dan meluncur ke arahnya. Kontan Om Manaf berteriak panik, "Tolong, ada api, tolong!" Sambil berlari dan mengetuk pintu rumahku keras-keras. Pak Raharjo, tolong Pak, ada api Pak." Bapakku yang sedang mendengarkan siaran langsung pertandingan bulu tangkis Piala Thomas dari radio Belanda spontan langsung berlari membukakan pintu. Melihat pintu terbuka, Om Manaf langsung masuk. Badannya gemetar, keringatnya mengucur deras. Pak, tolong, ada api Pak, katanya sambil memeluk erat tubuh bapakku itu. Mendengar keributan di dapur, Pak Sastro, kakakku Mas Edi dan beberapa orang lainnya langsung menghampiri dan beramai-ramai keluar menuju tempat cuci pakaian yang terletak persis di sebelah rumahku. Dengan mata kepala sendiri mereka melihat api sebesar bola kaki itu berputar-putar di atas rumah Budi Suroyo dan kemudian bles masuk ke dalam rumah. Takut terjadi apa-apa, bapakku ditemani dengan bapak-bapak yang lain langsung mendobrak pintu rumah Budi Suroyo dan masuk ke dalam. Tentu saja keributan itu membuat Budi Suroyo terkaget-kaget. Dek Mani, ada apa ini kok ribut-ribut? Pakai dobrak rumah segala, ini ada apa? Katanya dengan tubuh wel-welan. Bapakku langsung menjelaskan peristiwa bola api tadi dan meminta izin ada apa di dalam. Ternyata tidak ada apa-apa dan api itu hilang begitu saja. Kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, secara berturut-turut keluarga Budi Suroyo meninggal dunia. Dimulai dari Mas Busro karena kecelakaan, disusul kemudian Pak D. Suroyo, dan terakhir Aris putra dari Pak D. Suroyo. Semuanya karena kecelakaan lalu lintas. Semua meninggal dengan selang waktu hanya semingguan. Kami tidak bisa menghubungkan peristiwa itu dengan masuknya bola api tadi, karena bagi kami meninggalnya keluarga Budi Suroyo lebih karena takdir belaka. Namun banyak juga yang menghubungkan kematian beruntun itu dengan teluh brojo, yakni sebuah ilmu gaib yang berhubungan dengan masalah santet. Itulah cerita nyata bersama tim Jimat.